Seringkali manusia dituntut bekerja keras untuk mendapatkan rezeki, padahal nggak usah. Nah, ada satu buku yang membahas tentang bagaimana caranya manusia untuk mendapatkan rezeki tanpa bersusah payah. Judul buku ini adalah Rahasia Magnet Rezeki. Nah, di video kali ini dan di episode kali ini saya ingin membahas dan membedah buku-buku Islamic Self-Improvement. Terutama buku yang sekarang akan kita bahas adalah buku Rahasia Magnet Rezeki karya Ustadz Nasrullah. Nah, kira-kira buku ini membahas apa dan apa rahasia yang harus kita ketahui agar kita bisa menjadi magnet yang bisa menarik banyak rezeki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, perkenalkan nama saya Heru Gunawan dan di channel ini kita akan membahas tentang Islamic Self Improvement. Dan ini ada segmen terbaru yaitu bedah buku Islamic Self Improvement. Nah, buat kamu yang baru gabung, segera klik tombol subscribe. Sebelum membahas buku ini, saya pengen disclaimer dulu bahwa dalam pembahasan bedah buku kali ini akan ada beberapa hal yang saya jelaskan versi saya dan penafsiran saya terhadap buku ini. Jadi kalau misalkan ada kesalahan dan lain-lain silahkan tulis di kolom komentar nantinya ya. Kita kenalan dulu dengan penulis buku Rahasia Magnet Rezeki ini. Penulisnya bernama Ustadz Nasrullah. Pada awalnya beliau ini fokus kajiannya di bidang-bidang kimia sampai banting setir menjadi pengusaha dan developer rumah. Salah satu brand yang dia bangun adalah The Orchid yang ada di Depok. Motivasi Ustadz Nasrullah menulis buku ini karena beliau sering mendapatkan keajaiban-keajaiban, terutama dalam hal rezeki. Entah ketika beliau sedang merantau di Malaysia atau ketika beliau berkarir di Indonesia. Selain itu, beliau juga sering mengamati orang-orang yang mudah mendapatkan rezeki. Menurutnya, mereka itu memiliki pola yang unik dan pola-pola ini yang beliau tulis menjadi sebuah buku yang berjudul Rahasia Magnet Rezeki ini. Pembahasan pertama dari membedah buku ini adalah sebuah kalimat yang unik. Beliau berkata bahwa manusia itu tidak diciptakan untuk bersusah payah, tapi manusia itu diciptakan untuk dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Statement ini dimulai dari pertemuan beliau dengan gurunya yang membahas tentang hakikat manusia diturunkan ke muka bumi ini. Ya seperti kita tahu bahwa manusia itu diturunkan ke muka bumi kan ini ja'ilung fil ardi khalifah. Nah, sang guru bertanya kepada Ustadz Nasrullah ini, untuk apa manusia diturunkan ke muka bumi? Ya jelas dong, jawabannya sama kayak kita tadi bahwa manusia diturunkan ke muka bumi itu untuk menjadi khalifah. Kata gurunya, salah, bukan untuk menjadi khalifah. Lalu gurunya bertanya lagi, untuk apa manusia dijadikan dan diturunkan ke muka bumi ini? Lalu temannya Ustadz Nasrullah ini berkata bahwa manusia diturunkan ke muka bumi ini untuk beribadah. Ya kita tahu bahwa ini khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, sesungguhnya kita itu menciptakan manusia dan jin semata-mata untuk beribadah. Kata gurunya, salah. Lalu gurunya berpendapat bahwa manusia sebetulnya diturunkan ke muka bumi itu untuk dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi manusia-manusia ini banyak yang ngelunjak dan berbuat dosa sehingga fasilitas-fasilitas manjaan dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak didapatkan oleh mereka. Karena apa? Karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Di alam semesta ini semua adalah energi. Jiwa kita adalah energi, manusia juga energi. Energi baik menarik energi baik dan manusia itu adalah energi yang netral sehingga manusia bisa menarik energi baik ataupun energi buruk. Nah, kaitannya dengan rezeki adalah manusia itu bisa menarik rezeki karena energinya sama ataupun bisa menolak rezeki karena manusia saat itu energinya sedang buruk. Dunia ini ada dua, ada dunia realitas, ada dunia kuantum. Nah, apa itu dunia realitas dan apa itu dunia kuantum? Dunia realitas itu ya dunia yang saat ini sedang kita tempati. Kita terbatas oleh ruang dan waktu. Kamu saat ini nggak bisa nih lihat langsung saya kecuali melalui media. Kamu nggak bisa nyentuh saya gitu kan. Ini adalah dunia realitas. Karena apa? Karena kita terbatas oleh ruang dan waktu.
Dunia kuantum itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Mungkin saja kamu sekarang sedang menonton saya dan energinya sedang naik karena penyampaian saya. Kamu mungkin sedang kepo karena pengen tahu apa yang sedang saya bahas. Nah, dunia kuantum juga bisa dicontohkan salah satunya di buku ini dengan firasat seorang ibu terhadap anaknya. Mungkin bisa berjauh-jauhan, mungkin si anak juga nggak bilang sama si ibunya. Tapi pada akhirnya si ibu itu bisa memahami apa yang sedang dirasakan si anak. Bukan karena si anaknya ngomong, tapi karena memang ada firasat yang saling berkaitan. Nah, ini yang dinamakan dengan dunia kuantum. Si anak dan si ibu mungkin tempatnya berbeda, tapi bisa merasakan satu sama lain. Nah, setelah kita membahas statement-statement unik dari Ustadz Nasrullah dalam bukunya ini, kita akan membahas inti yang ada dalam buku ini, yaitu 3 kunci rahasia magnet rezeki. Nah, apa saja kunci rahasia magnet rezeki yang Ustadz Nasrullah tuliskan di buku ini? Kunci rahasia yang pertama adalah the power of positive thinking. Nah, menurut Ustadz Nasrullah, setiap pikiran adalah doa. Setiap nasib itu ditentukan oleh pikiran. Ini berarti kekayaan juga ditentukan oleh pikiran kita. Dalil yang beliau angkat adalah hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ini ingdadzoni abdibi. Sesungguhnya aku sebagaimana prasangka hambaku. Artinya Allah itu tergantung apa yang dipikirkan oleh hambanya. Maknanya adalah ketika kita sedang berpikir positif itu sama dengan kita sedang berdoa hal-hal yang positif. Dan ketika kita negative thinking atau berpikir yang negatif itu juga sama dengan kita berdoa hal-hal yang buruk. Contoh, ketika kita berpikir bahwa aku nggak bisa, itu sama dengan kita berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, semoga aku nggak bisa. Nah, sedangkan ketika kita berpikir positif dan mengatakan aku bisa atau insya Allah aku bisa, itu sama dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, aku bisa. Begitupun dalam hal kekayaan. Nah, ini juga sama ketika kita berpikir bahwa kita tidak bisa kaya, itu sama dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, semoga Engkau tidak memberikan aku kekayaan. Tapi ketika positive thinking, ketika kita berpikir positif dan kita berpikir bahwa kita bisa kaya, itu sama dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, semoga aku dikayakan. Nah, bagaimana caranya kita menerapkan the positive thinking dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama adalah merubah respon terhadap fakta yang ada. Dalam kehidupan kita nggak selalu enak, nggak selalu happy gitu. Ada hal-hal yang memang nggak enak. Tapi gimana respon kita terhadap hal-hal yang nggak enak itu? Nah, kita yang tadinya mungkin akan merespon dengan pikiran kita yang buruk-buruk, kita respon dengan pikiran kita yang baik-baik. Contoh, kalau misalkan kita sakit, ya kita berpikir positif bahwa sakit ini mungkin adalah peringatan dari Allah kalau kita tidak hidup sehat. Bukan malah kita menyalahkan orang lain atau malah kita uring-uringan gara-gara kita sakit. Yang kedua adalah merubah pernyataan-pernyataan kita. Mungkin yang tadinya pernyataan-pernyataan kita negatif menjadi pernyataan-pernyataan yang positif. Yang tadinya kita selalu bilang aku nggak bisa, mungkin kita rubah dengan berkata insya Allah aku bisa. Aku bisa karena Allah. Lalu yang ketiga adalah mengurangi suudzon dan terus-terusan berhusnudzon. Maksudnya suudzon itu adalah berprasangka buruk. Entah berprasangka buruk kepada orang lain, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, atau berprasangka buruk terhadap kehidupan kita. Tapi sebaliknya kita harus selalu berhusnudzon bahwa setiap-tiap yang terjadi di muka bumi ini, setiap-tiap yang terjadi di kehidupan kita itu pasti ada sisi positifnya. Dan kita usahakan pikiran kita selalu mencari sisi positifnya. Oh iya, sebelum menuju pembahasan selanjutnya, ada sebuah statement yang menurut saya unik. Ada istilahnya the law of projection. Menurut Ustadz Nasrullah, kehidupan kita itu diproyeksikan oleh pikiran kita. Nah, apabila pikiran kita negatif, maka yang terproyeksikan juga negatif. Sebagaimana proyektor yang memproyeksikan apa yang ada di dalam laptop. Kalau yang diproyeksikannya gambar-gambar yang jelek, film-film yang jelek, ya proyektornya pun seperti itu. Proyektor hanya memperbesar efeknya saja. Kalau yang diproyeksikan hal-hal yang positif, hal-hal yang bagus, ya proyektor pun akan menampilkan hal-hal yang bagus. Nah, begitupun dengan kehidupan kita dan pikiran kita. Kalau pikiran kita bisa menampilkan hal-hal yang bagus, maka kehidupan kita pun akan terproyeksikan dengan menampilkan hal-hal yang bagus yang bersumber dari pikiran kita.
Kunci rahasia kedua, the power of positive feeling. Kalau tadi membahas tentang pikiran, nah kali ini membahas tentang perasaan. Positive feeling itu tentang bagaimana hati kita merespon sebuah kejadian. Contoh, mungkin hati kita tenang, ikhlas, bersyukur. The power of positive feeling juga bisa diterapkan seperti ini. Misalkan ketika kita mendapatkan masalah, yang pertama kita lakukan adalah menenangkan hati kita terlebih dahulu. Setelah menenangkan hati kita mengikhlaskan tentang apa-apa saja yang terjadi. Kalau misalkan ada kehilangan, kita mengikhlaskan yang hilang dari dalam diri kita. Lalu setelah kita mengikhlaskan, selanjutnya kita mensyukuri. Mensyukuri hal-hal yang masih ada dalam kehidupan kita. Nah, ini adalah the power of positive feeling. Nah, pada bab ini ada istilah-istilah yang menurut saya unik seperti the paradox of candy. Nah, apa itu the paradox of candy itu? Nah, dalam kehidupan kita itu pasti ada hal-hal yang buruk, pasti ada masalah-masalah. Nah, masalah-masalah itu kalau misalkan kita ibaratkan candy atau permen itu seperti bungkus. Permen itu kan dibungkus dan kita harus membuka bungkusnya terlebih dahulu untuk kita bisa menikmati manisnya si permen itu. Nah, begitupun dalam kehidupan kita harus membuka bungkusnya, membuang bungkusnya. Dalam hal ini membuang masalah, membuka masalahnya, membuang masalahnya, lalu kita bisa menikmati manisnya kehidupan kita. Nah, ini dinamakan dengan the paradox of candy. Istilah unik lainnya yang ada di bab ini adalah energi berlian. Energi berlian ini diambil dari penelitiannya Dr. Masaru Emoto tentang air di Jepang sana. Jadi beliau meneliti air. Ketika air diucapkan ucapan-ucapan yang baik seperti terima kasih, arigato, dan ayat-ayat Al-Quran. Nah, si air itu membentuk molekul-molekul yang indah seperti berlian. Nah, apabila air-air itu diucapkan hal-hal yang buruk, kata-kata kasar, si air itu membentuk molekul yang jelek. In this experiment, Dr. Emoto's researchers used a glass of Tokyo tap water, which seems to be unable to form crystals, and performed a test. Participants placed the glass in the center of their circle and sent gratitude. Nah, bagaimana dalam kehidupan kita, tubuh dan berbagai materi yang ada di alam semesta itu seperti air dan beberapa hal juga mengandung air. Nah, ketika kita mengucapkan hal-hal yang baik terhadap tubuh kita, terhadap materi-materi yang ada di alam semesta ini, maka efeknya pun akan baik. Seperti energi berlian yang ada dalam air itu ya. Ketika kita mengatakan hal-hal yang buruk atau ucapan-ucapan yang buruk, mengafirmasikan sesuatu-sesuatu yang buruk kepada tubuh kita dan materi-materi yang lain yang ada di alam semesta ini, maka hasilnya akan buruk juga. Dan bagaimana caranya mengaplikasikan the power of positive feeling dalam kehidupan kita? Ya, caranya adalah merubah respon kita terhadap apa-apa saja yang terjadi. Kalau di bab pertama adalah merubah respon pikiran kita, yang di bab kedua ini, yang dikunci rahasia yang kedua ini, merubah perasaan kita, merubah keadaan jiwa kita, merubah hati kita untuk menjadi lebih positif. Contoh, kalau misalkan kita ada masalah, biasa kalau misalkan kita marah, kecewa, sedih, dan lain-lain. Tapi ketika kita sudah positive feeling, ketika ada masalah yang datang, kita meresponnya dengan hati yang tenang, dengan keikhlasan, dengan penuh rasa syukur. Rasa syukur dari hal-hal yang memang tidak meninggalkan kita. Karena di balik berbagai masalah itu, ada hal-hal yang bisa kita syukuri. Mungkin ketika kita sakit, ya kita bisa mensyukurinya, kita bisa beristirahat. Kalau misalkan kita sembuh kan kita harus kerja. Ketika kita sakit, kita juga bisa mensyukuri bahwa sakitnya masih ringan dan masih bisa kita tahan. Kita masih bisa dirawat di rumah, tidak usah dirawat di rumah sakit. Nah, kita terus mencari hal-hal apa saja yang bisa kita syukuri dan kita masukkan ke dalam hati kita untuk mensyukuri hal-hal tersebut. Kunci rahasia ketiga adalah the power of motivation. Nah, menurut Ustadz Nasrullah, jiwa itu adalah energi dan energi itu adalah dorongan. Nah, mendorong ke arah positif ataupun ke arah negatif tergantung kondisi jiwa kita. Nah, ini juga sesuai dengan penelitian dua orang tokoh yang beliau kutip dalam buku ini. Ilmuwan yang meneliti masalah ini adalah Dana Zorah dan Ian Marshall.
Nah, keduanya berpendapat bahwa energi itu ada yang mendorong ke arah yang negatif, ada yang mendorong ke arah positif. Ada 8 energi yang mendorong ke arah negatif dan ada 8 energi pula yang mendorong ke arah positif. Nah, kira-kira gambarannya seperti gambar yang sedang kamu lihat saat ini. Apa saja energi-energi yang mendorong ke arah negatif? Yang pertama adalah penonjolan diri atau validasi internal dan eksternal. Yang kedua adalah kemarahan. Yang ketiga adalah keserakahan. Keempat adalah rasa takut. Kelima adalah keresahan. Keenam adalah apatis. Ketujuh adalah malu dan rasa bersalah. Dan kedelapan adalah depersonalisasi atau hilangnya rasa kemanusiaan. Nah, contoh dari hilangnya rasa kemanusiaan ini adalah seperti Firaun atau Namrud yang mengaku sebagai Tuhan, ataupun orang-orang yang hilang rasa kemanusiaannya seperti menjadi hewan ataupun dia membunuh dengan membabi buta dan berbagai hal yang menyebabkan rasa humanisme dalam tubuh mereka itu menghilang. Nah, angka-angka tadi itu dilambangkan dengan angka minus. Jadi kalau misalkan hilangnya rasa kemanusiaan itu berarti -8. Penonjolan diri atau validasi eksternal dan internal itu -1. Kemarahan itu -2 dan angka-angka selanjutnya. Sementara untuk energi-energi yang mendorong ke arah positif, ini seperti tabel yang akan saya tunjukkan. Positif 1 itu eksplorasi. Positif 2 itu adalah kooperasi dan sosialisasi. Positif 3 itu adalah kekuatan dari dalam. Positif 4 itu penguasaan jiwa. Positif 5 adalah generativitas atau perbaikan prioritas, perbaikan niat baru dalam hidup. Positif 5 adalah cinta dan pengabdian. Positif 7 itu adalah jiwa dunia atau sesuatu yang sudah tidak membutuhkan dunia atau dalam bahasa agamanya adalah zuhud. Lalu positif 8 adalah pencerahan yang baru. Nah, positif dan negatif ini menurut Danah Zorah dan Ian Marshall itu spiritual matter namanya. Nah, saya akan memberikan contoh bagaimana caranya menggunakan meteran spiritual ini. Contoh, ketika kita melakukan sesuatu hanya karena membutuhkan validasi, terutama validasi eksternal, itu -1 tadi ya, penonjolan diri. Atau ketika kita melakukan sesuatu karena ingin dilihat oleh orang lain juga sama, -1. Contoh selanjutnya adalah ketika seseorang merasa takut terhadap sesuatu, itu spiritual meternya di angka -4. Nah, bagaimana caranya ketika dia ingin menuju ke angka 0 atau netral, ya harus ditambah +4. Apa yang +4 itu? Menguasai jiwa termasuk rasa takut di dalam jiwa itu. Contoh selanjutnya adalah ketika ada konsumen yang marah itu sama dengan -2, rasa marah. Berhadapan dengan customer service yang melayani dengan penuh cinta dan pengabdian itu +6. Maka dihasilkan ketika -2 ditambah +6 itu sama dengan +4. Maka yang dihasilkan adalah konsumen dapat menahan diri. +4 berarti dapat menguasai jiwa. Kunci dari penggunaan meteran spiritual ini adalah rasa tulus. Kalau misalkan pengabdian dan cinta tadi tidak dilakukan dengan tulus, ya sama-sama aja. Hasilnya minus-minus juga. Nah, apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah kita mempraktikkan hal-hal yang ditulis dalam buku ini, terutama 3 kunci rahasia tadi. Positive thinking, positive feeling, dan positive motivation. Mungkin beberapa dari kalian bertanya, lalu di mana fungsi ikhtiar kalau misalkan kita melakukan positive thinking, positive feeling, dan positive motivation saja sudah membuat rezeki itu datang kepada kita mengalir dengan deras. Nah, menurut Ustadz Nasrullah, ikhtiar itu berfungsi sebagai memantaskan diri kita untuk mendapat anugerah dan karunia-karunia dari Allah. Dan menjaga 3 hal tadi, thinking, feeling, dan motivasi kita juga adalah ikhtiar. Nah, bagaimana menurut kamu tentang pembahasan kita kali ini? Adakah dari kamu yang sudah membaca buku ini? Dan mungkin saja saya juga salah menafsirkan buku ini. Tapi kalau misalkan ada kesalahan, silahkan komen di bawah. Dan kalau misalkan kamu suka terhadap pembahasan kita kali ini, silahkan kasih like. Kasih ide lagi ke saya buku-buku apa lagi yang harus kita bedah. Dan tonton video-video saya yang lain. Terima kasih sudah menonton sampai sini. Mudah-mudahan Anda selalu diberikan kesehatan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.